Atau dapat diduga bahwa orang yang melakukan ini teman dekat, paling tidak sesama warga negara asing gitu. Ya, kasus yang terjadi di Munggu yang beberapa hari yang lalu sempat viral, itu menunjukkan bahwa kasus ini sebenarnya kalau saya lihat dari sisi kriminologi motifnya paling tidak ada balas dendam. Ya, motif balas dendam itu dimaksudkan adalah mungkin ada hal-hal yang sebelumnya yang dilakukan oleh korban atau dengan pelaku, kita juga tidak tahu yang jelas pelakunya siapa dan bagaimana, sebentar kita akan ulas. Itu juga akan menimbulkan hal-hal yang berdampak kepada pariwisata itu sendiri. Saya melihat bahwa motif yang dilakukan oleh pelaku ini yang jelas pertama itu jelas balas dendam. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk menghabisi orang tersebut. Nah, kalau kita perhatikan tata cara atau cara-cara yang dilakukan itu merujuk kepada satu perbuatan yang sudah mereka atur sebelumnya, sudah mereka rencanakan sebelumnya. Artinya bahwa mereka tahu di mana lokasi korban, di mana dia menginap, dan sampai pada posisi dia sempat sampai menembak. Nah, itu juga termasuk salah satu daripada cara-cara yang dia lakukan. Kalau mencermati proses kejahatan atau pidana pembunuhan yang dilakukan itu merujuk pada satu sikap bahwa seorang ini biar habis semuanya, biar selesai. Tapi mereka perlu disadari bahwa selain daripada motif yang muncul di situ, tentu akan kita melihat bahwa perilaku yang demikian ini dari mana? Atau kita mulai dari siapa pelakunya? Kalau pelakunya kita lihat, yang pertama saya ada kecurigaan atau dapat diduga bahwa orang yang melakukan ini teman dekat, paling tidak sesama warga negara asing gitu. Nah, yang kedua, terus mereka membawa senjata api ini bagaimana caranya? Saya melihat pula kalau membawa senjata api itu pasti senjata api rakitan, tidak asli. Artinya kalau dia bawa asli pasti dia akan diperiksa oleh pelabuhan kan, di Ngurah Rai bandara. Tapi ini tidak sama sekali. Nah, nampaknya itu mereka sudah setting sedemikian rupa senjatanya dan lain sebagainya. Tapi semua itu kembali kepada bagaimana sekarang penegakan hukum itu dilakukan terhadap si pelaku itu sendiri. Korban ya sudah mereka meninggal, tapi tetap diotopsi dan sebagainya melakukan perbuatan itu. Yang kedua ada saksi korban juga yang masih hidup, itu nanti akan bisa mengungkap prosesnya. Dan yang ketiga adalah si pelaku ini sendiri juga harus dicari caranya bagaimana, caranya dengan melihat bagaimana CCTV itu ada. Ya, bagaimana saksi kan ada pacarnya atau istrinya itu yang tahu dia ada suara rekaman CCTV bagaimana, apakah suaranya fasih suara Indonesia ataukah suara bahasa asing. Tapi kalau kita melihat hal yang demikian tadi, maka baik pemerintah Bali khususnya atau pemerintah Indonesia terkait dengan persoalan ini, orang asing yang melakukan kejahatan harus juga dilihat dari sisi orang asingnya sendiri. Itu ranahnya adalah ranah daripada undang-undang keimigrasian. Artinya apa? Artinya bahwa mereka tunduk pada aturan itu. Mereka bisa masuk, keluar masuk, membawa senjata apa, membawa barang apa, dan lain sebagainya. Itu Saya, Viliria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.